Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Coba lihat di sekitarnya, sekitar meja, bangku, kalau ada sampah buang dahulu supaya belajar kita nyaman dan pelajaran yang didapat hari ini bisa tercerna dalam pikiran kita dan bisa paham. Dan untuk itu ketua kelas silakan doa dulu. Baiklah, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Dulu ya, siapa yang tidak ada hari ini? Alhamdulillah ada semua, Bu. Hadir semua, alhamdulillah. Nah, ibu tanya dulu. Sebelum kita masuk ke materi, siapa yang tahu apa materi kita hari ini? Tentang apa lagi? Ya, siapa orang? Hukum Newton. Hukum Newton ya, hukum Newton. Sekarang kita belajar tentang hukum Newton. Ibu mau tanya tentang hukum Newton. Siapa penemu hukum Newton dan pada tahun berapa? Ayo, Ya, siapa Wahyu? penemunya Bapak Sir Isaac Newton pada tahun 1665, dan karena itu maka dikasih nama itu Newton. Iya, bagus sekali. Kasih aku untuk Wahyu. Ya, benar yang dikatakan kami tadi. Bapak benar-benar Newton itu yaitu Sir Isaac Newton pada tahun 1665. Dan kita masuk ke materi ya. Di sini udah ibu siapkan PPT. Ini ada di sini hukum Newton dan penerapannya. Hukum Newton berkaitan dengan gaya. Gaya di situ ada gaya berat, gaya normal, dan satu lagi. Ada yang tahu? Gaya berat. Dan di sini kita masuk pertama dulu yaitu gaya berat. Gaya berat yaitu besaran turunan. Dan ibu mau tanya dulu, masih ingat gak anak-anak ibu apa itu besaran turunan? Siapa yang mau jawab besaran turunan? Ayo, Bu. Ya, sama Wahyu lagi. Silakan. Kalau besaran turunan itu yang pertama luas, Ya. yang kedua volume, yang ketiga massa jenis, yang keempat kecepatan, yang kelima percepatan, yang keenam gaya. Iya, itu bagus. Ada berapa? Semuanya ada 10 yang Wahyu sebutkan, ada 6. Siapa yang bisa melengkapinya? Kalau enggak, siapa yang bisa mengulangi lagi apa yang dikatakan Mumi tadi? Besaran turunannya. Tidak ada yang bisa? Ya udah, ibu sebutkan lagi ya. Besaran turunan kan sudah kita pelajari dan harus diingat itu akan kita mempelajari sampai kelas 3 SMA. Di situ besaran turunan yaitu ada luas, volume, massa jenis, kecepatan, gaya, usaha, tekanan, dan momentum. Itu kita harus ingat besaran turunan karena itu akan selalu keluar di pelajaran. Dari situ besaran berat, perkalian antara massa dengan percepatan gravitasi. Ada gaya berat yang selalu mengarah ke pusat bumi. Berarti gaya berat itu yaitu mengarah ke pusat bumi. Jika benda ini kan ada benda, sebuah benda, yaitu beratnya akan mengarah ke bawah bumi. Itu V sama dengan massa kali gravitasi. Sudah ada pertanyaan lagi? Tidak, Bu. Nah, kita masuk ke gaya normal. Siapa yang bisa gaya normal? Coba baca gaya normal. Ara, coba baca Ara, gaya normal. Apa yang dikatakan di sana? Gaya normal itu merupakan gaya yang tegak lurus terhadap bidang. Selain itu, gaya normal itu benda pada bidang datar, maka besar gaya normalnya sama dengan gaya beratnya, Bu. Iya, bagus. Di sini gaya sama dengan itu W. W sama dengan siapa yang tahu? W sama dengan M kali G. Siapa yang bisa menjelaskan di sana? Ara, Bu. Ya, silakan Ara, bisa menjelaskan. W sama dengan M dikali G, di mana W itu adalah usaha dan satuan Newton, Ya. yang M-nya itu adalah massa dengan satuan kilogram, dan G-nya itu adalah gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Iya, bagus. Kasih aku satu orang. Saya jelaskan W sama dengan M kali G, di mana W sama dengan usaha
berusaha, dan F itu massa dikali dengan G gravitasi. Nah, kita masuk ke selanjutnya ke gaya gerak. Gaya gerak berlawanan dengan gerak benda. Gaya gesek, ada gaya gesek statis dan ada gaya gesek dinamis. Gaya gesek statis itu di sini ada dijelaskan dan ada dua gambar. Yang pertama yaitu gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetis sama dengan gaya gesek statis atau dinamis. Yang gaya gesek dinamis itu yang di atas itu akan dia bergerak, sedangkan gaya gesek statis dia itu tidak bergerak. Kita masuk ke selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke hukum Newton. Coba sebutkan bunyi hukum 1 Newton. Arah lagi ya, silakan Arah. Bunyi hukum 1 Newton itu jika gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kelajuan konstan. Maka dapat persamaannya itu sigma F sama dengan 0. Iya, bagus. Kasih aku lagi ke Arah. Berarti Arah belajar malam tadi ya? Iya Bu. Iya, bagus. Sebaiknya kita belajar malam supaya besoknya kita dapat. Saya ulangi lagi. Hukum 1 Newton itu berbunyi, jika gaya yang bekerja pada suatu benda yang bekerjanya pada benda sama dengan 0, maka benda yang tetap diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan persamaan sigma F sama dengan 0. Dan kita masuk ke hukum 2 Newton dengan bunyi, ada yang bisa dibacakan? Bacakan Bapak ya, silakan. Hukum Newton 2 itu berbunyi, percepatan suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda. Ya, bunyi hukum 2 Newton, percepatan suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda. Yang misalnya dengan rumus matematisnya A sama dengan sigma F per M. Di situ ada keterangannya sigma F sama dengan resultan gaya, A sama dengan percepatan, sedangkan M sama dengan massa benda. Gimana bunyi hukum 1 Newton tadi? Sigma F sama dengan 0, sedangkan hukum 2 Newton A sama dengan sigma F per M. sigma M sama per M. Dan kita lanjut ke hukum 3 Newton. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke hukum 3 Newton? Tidak ada Bu. Bunyi hukum 3 Newton. Jika suatu benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda yang dikenakan gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama terhadap benda tersebut. Atau contohnya, kita mendorong sebuah benda dan benda itu akan mendorong kita kembali. Bisa disebutkan atau contohnya dari hukum 3 Newton. Ya, silakan Laura. Contohnya yaitu seperti ketika kita mendorong tembok Ya. atau dinding, maka kita akan merasakan tembok tersebut mendorong kita. Iya, bagus. Kasih aku untuk Laura. Ya, yang dikatakan Laura itu benar. Hukum 3 Newton contohnya itu ketika kita mendorong sebuah dinding ini, kita akan terasa terdorong kembali. Yang kita berikan itu yaitu aksi, sedangkan yang diberikan dinding itu reaksi. Berarti kita dapatkan rumus matematisnya Sigma F aksi sigma F aksi sama dengan sigma F reaksi. sama dengan, maaf ya, di situ ada kurang minnya, di sini berarti sigma min sigma F reaksi. Nah, itu hukum 1, 2, dan 3 Newton. Ada pertanyaan? Tidak Bu. Tidak ada? Tidak. Berarti udah paham semua? Insyaallah. Sekarang kita masuk di sana, ada Ibu. Tampilkan contoh hukum 1 Newton, 2 Newton, dan 3 Newton.
Ya, poin akan mengikuti kertas. Nanti kesimpulannya ditulis di AKPD ya. Yang kedua, kertas ditarik secara cepat. Apa yang terjadi? Sudah dilihat? Nah, silakan tulis di AKPD-nya apa yang terjadi. Sudah, silakan dulu. Terima kasih Laura. Setelah dilakukan Laura tadi, silakan anak-anak ibu memberikan apa yang terjadi pada kertas tadi, poin tadi, berikan kesimpulannya di situ. Nanti akan dipresentasikan ke depan. Cukup 2 orang saja yang mempresentasikan karena kita terkejar oleh waktu. Berapa waktu yang diberikan? Cukup 3 menit? Cukup, Bu. Cukup ya. Silakan kerjakan. Nah, siapa yang melakukan? Udah, siapa yang sudah siap memberikan itu kesimpulannya? Arah Bu. Sudah siap. Nah, silakan 2 orang perwakilan terdepan untuk memberikan apa yang terlihat tadi kesimpulannya. Silakan. Siapa dulu? Ara dulu. Ya, silakan Ara. Dari percobaan ini, silakan disimpulkan. Dari percobaan yang sudah dilakukan oleh teman saya tadi, maka dapat saya simpulkan bahwa ketika kertas itu ditarik secara pelan, uang logam yang kertasnya ditarik secara pelan itu uangnya akan mengikuti kertas tersebut. Sedangkan kalau kertasnya ditarik secara cepat, maka koinnya itu masuk ke dalam gelas dan tidak mengikuti kertas. Ya, terima kasih. Terima kasih Ara. Kasih aku satu Ara dulu. Ya, silakan satu lagi. Silakan ketua kelas. Ayo, silakan. Bacakan kesimpulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan dari praktikum yang telah dilakukan oleh teman saya tadi. Praktikum apabila kertasnya ditarik pelan, maka koin akan mengikut dengan kertas yang membuat koin itu tidak akan masuk ke dalam gelas. Dan apabila kertasnya ditarik dengan cepat, maka koinnya akan tetap pada posisinya dan akan jatuh ke dalam gelas. Sekian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wahyu. Kasih aku dulu tuh Wahyu. Ya, dari kesimpulan tadi yang sama ya, kesimpulan Ara sama Wahyu. Ibu akan menyimpulkan kesimpulan tadi. Ketika kita menarik kertas secara pelan, poin yang ada di atas kertas tersebut akan mengikuti kertas. Dan jika kita menarik suatu kertas ini dengan kecepatan cepat, dia akan masuk ke dalam gelas tersebut. Itu adalah dimaksud dengan gaya gerak pada hukum Newton. Itu kesimpulannya. Nah, sekarang ya, dengan curang perhatikan ke depan sebelum pelajaran kita tutup lagi. Nah, di sini setelah pelajaran tadi tentang hukum 1 Newton, 2 Newton, 3 Newton, Ibu akan menyebutkan, sebelum menyebutkan siapa yang tahu dalam Al-Quran ayat berapa tentang hukum Newton? Ada yang tahu? Kalau Bu, Ya, silakan Ara. Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 Bu. Ya, Quran surah Al-Ra'd ayat 11. Ara tahu apa artinya? Sesungguhnya Allah itu tidak akan memberikan Tuhannya satu makhluk Allah tersebut mengubahnya sendiri. Ya, yang dikatakan Ara benar. Ayat yang berhubungan dengan hukum 1 Newton, 2 Newton, dan 3 Newton itu Quran surah Al-Ra'd ayat 11. Di mana dikatakan artinya sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka mengubah
sekian pelajaran kita. Yang mengakhiri,